Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22 NPM 2241 1005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi creation of ideas in the form of product, service, and PV. Case study studi proses pengembangan MPV inovasi. Perusahaan otomotif auto inovatif ingin mengembangkan MPV baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern. Yang pertama, penelitian pasar. Tim Auto Innovation melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terkait MPV. Mereka menganalisis data pasar, melakukan survei pelanggan, dan mengadakan wawancara dengan pemilik MPV saat ini untuk memahami apa yang mereka sukai dan tidak disukai dari kendaraan mereka. Yang kedua, analisis persaingan. Selain itu, Auto Innovation juga melakukan analisis persaingan untuk melihat tren inovasi dalam MPV yang ada di pasar. Mereka mempelajari fitur-fitur unggulan dari MPV pesaing dan mencatat kelemahan yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan dalam produksi mereka. 3. Brainstorming dan ideasi. Berdasarkan penelitian dan analisis mereka, tim Auto Innovation mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif untuk MPV baru mereka. Mereka mendorong kolaborasi antara tim desain, insinyur, dan pemasaran untuk memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan mempertimbangkan aspek-aspek teknik dan keinginan konsumen. Profit Tree. Definisi. Profit Tree merupakan alat analisis yang digunakan untuk manajemen bisnis untuk memvisualisasikan dan menganalisis elemen-elemen yang berkontribusi terhadap profitabilitas sebuah perusahaan atau produk. Metode ini membantu manajer dan pemilik bisnis untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana berbagai faktor atau keputusan bisnis yang mempengaruhi laba bersih perusahaan. Profit Objective atau tujuan profit merupakan target keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan profit ini seringkali dinyatakan dalam bentuk angka seperti laba bersih tahunan atau tingkat pengembalian investasi, dan menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. MBV Marketing Plan. Definisi Minimum Viable Product. Market plan adalah rencana pemasaran yang dirancang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau layanan secara efektif pada pasar sasaran dengan menggunakan pendekatan MVP. Pendekatan ini berfokus pada peluncuran produk atau layanan dengan fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, sambil terus mengumpulkan umpan balik dan melakukan iterasi untuk meningkatkan produk atau layanan tersebut. Step of MVC Marketing Plan. Berikut adalah langkah-langkah biasanya yang tercakup dalam MVP Marketing Plan. Yang pertama yaitu penetapan sasaran, identifikasi target pasar dan tujuan pemasaran yang ingin dicapai dengan peluncuran MVP, dan hal ini meliputi segmentasi pasar, penentuan persona pelanggan, dan penetapan tujuan pemasaran yang spesifik dan terukur. Yang kedua, analisis persaingan. Lakukan analisis persaingan untuk memahami lanskap pasar pesaing utama dan kekuatan serta kelemahan produk atau layanan yang ada. Ini membantu dalam menentukan diferensiasi produk dan strategis pemasaran yang tepat. Yang ketiga, pengembangan MVP. Tentukan fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk menciptakan MVP yang memenuhi kebutuhan dasar pelanggan. Prioritaskan fitur-fitur tersebut berdasarkan pada nilai yang mereka tambahkan dan kemampuan untuk memberikan solusi yang relevan. Pemasaran dan promosi. Rencana strategis pemasaran dan promosi yang efektif untuk memperkenalkan MVP kepada pasar sasaran. Ini meliputi pengguna seluler, pemasaran digital, kampanye iklan online, pemasaran konten, dan kehadiran di media sosial. Step of MVP Marketing Plan. Yang pertama, peluncuran dan pengujian. Meluncurkan MVP ke pasar dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Gunakan metrik kinerja kunci KPI untuk mengukur keberhasilan peluncuran seperti jumlah pengguna baru, tingkat keterlibatan, dan retensi pelanggan.
evaluasi dan iterasi. Evaluasi kinerja MVP berdasarkan pada umpan balik pelanggan dan data yang dikumpulkan, identifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan dilakukan iterasi untuk meningkatkan fitur, fungsi atau pengalaman pengguna. Skalabilitas. Setelah mencapai kesuksesan dengan MVP, mempertimbangkan untuk meningkatkan fitur dan fungsionalitas produk atau layanan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan memperluas keberadaan perusahaan. Dan kanvas. Definisi. Dan kanvas adalah alat yang digunakan untuk pengusaha startup untuk merancang, mengukur, dan menguji model bisnis potensial mereka. Ini membantu dan memvisualisasikan asumsi-asumsi kunci tentang sebuah bisnis dan mengidentifikasi area-area yang perlu diuji atau dimodifikasi. Case study. Studi kasus aplikasi perjadwalan tugas. Seorang pengembang bernama Alex memiliki ide untuk menciptakan aplikasi penjadwalan tugas yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melacak pekerjaan mereka dengan lebih efisien. Ia menggunakan line canvas merancang rencana pemasaran minimum viable product MVP untuk aplikasinya. Yang pertama, pelanggan segmen. Alex mengidentifikasi bahwa target utamanya adalah profesional muda yang sibuk, freelancer, dan pemilik bisnis kecil yang membutuhkan alat yang mudah digunakan untuk mengatur tugas mereka. Yang kedua, masalah utama. Salah satu masalah utama yang dihadapi pelanggan adalah kesulitan dalam mengatur dan mengelola tugas-tugas mereka secara efisien, seringkali menyebabkan penundaan dan kebingungan. Yang ketiga, proposisi nilai. Aplikasi harus menawarkan solusi yang sederhana dan inovatif untuk mengatur tugas-tugas dan fitur-fitur seperti penjadwalan, pengingat, dan pelacakan progres. Solusi yang keempat, solusi alternatif. Pelanggan saat ini mungkin menggunakan aplikasi kalender atau daftar tugas yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, kanal. Alex berencana untuk menggunakan strategi pemasaran digital melalui media sosial, blog, dan iklan online untuk menjangkau pelanggan potensial. Pendapatan. Alex mempertimbangkan model bisnis pelanggan bulanan atau tahunan, serta mungkin menawarkan versi premium dengan pertambahan. Biaya utama termasuk pengembangan aplikasi, biaya pemasaran, dan biaya operasional untuk memelihara dan meningkatkan empati. Yang selanjutnya yaitu empati map. Definisi. Empati map adalah alat visual yang digunakan dalam desain berpusat pada pengguna untuk memahami dengan lebih baik pengalaman dan perspektif pengguna. Ini membantu tim desain dan pengembangan produk atau layanan untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan, keinginan, dan emosi pengguna sehingga dapat merancang solusi yang lebih relevan dan berdaya saing. Empati map biasanya terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, pemikiran. Bagian ini mencakup apa yang pengguna pikirkan saat menggunakan produk atau layanan. Ini bisa termasuk pertanyaan, kekhawatiran, atau keyakinan yang mereka miliki. Yang kedua, merasa. Ini mencakup berbagai emosi yang mungkin dialami pengguna saat menggunakan produk atau layanan. Ini bisa termasuk kegembiraan, frustasi, kecemasan, atau kepuasan. Yang ketiga, lakukan. Bagian yang menggambarkan tindakan fisik yang pengguna lakukan saat penggunaan produk atau layanan. Ini bisa termasuk tindakan langsung seperti mengklik tombol atau menggeser layar, serta aktivitas terkait seperti membaca instruksi atau mencari informasi. Yang keempat, lihat. Ini mencakup apa yang pengguna lihat atau persepsi visual saat menggunakan produk atau layanan. Ini bisa termasuk antar muka pengguna, desain produk, atau lingkungan sekitar tempat guna berinteraksi dengan produk atau layanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.